Empat saksi dihadirkan bagi terdakwa Hendra dan Agus. Jembatan dua desa terputus akibat banjir. Dua pemuda ditemukan tewas bersimbah darah dipicu perkara asmara. Ghana diberkahi kekayaan alam yang indah. Halo Mujibadi, Today's Update kembali hadir menemani akhir pekan Anda dengan rangkaian informasi penting dan menarik selama 30 menit ke depan. Bersama saya Edward Fidiani dan inilah Today's Update selengkapnya. Sidang kasus perintangan penyidikan kasus kematian Brigadir Yosua kembali digelar. Sidang kali ini menghadirkan 4 orang saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Persidangan terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan kembali digelar pada Kamis pagi. Dalam persidangan kali ini terdapat 5 terdakwa kasus obstruction of justice yang menjalani persidangan. Di ruang sidang utama persidangan, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria mengagendakan pemeriksaan 4 saksi yang terdiri dari Ketua RT Duren 3 yang bernama Seno, ada juga pekerja lepas harian Div Propam Polri, dan 2 anggota Div Propam Polri yakni Agus dan Radit Hernawa. Kehadiran Ketua RT Seno ini cukup dinantikan karena sebanyak 2 kali pemanggilan Seno tidak hadir dalam persidangan di kasus obstruction of justice. Di dalam kasus sebelumnya, Seno sempat merasa kecewa karena tidak diberitahu perihal pembunuhan Brigadir Yosua di sekitar Komplek Duren 3. Selain itu, di ruang sidang lainnya digelar juga persidangan dari Irfan Widianto yang menghadirkan 7 orang saksi, 5 diantaranya merupakan penyidik Polres Jakarta Selatan. Informasi selanjutnya, banjir yang merendam beberapa wilayah di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara selama 1 pekan lebih berangsur surut. Sementara sebuah jembatan penghubung 2 desa di Ponorogo, Jawa Timur terputus akibat diterjang banjir. Akibatnya aktivitas warga pun terganggu. Jembatan penghubung Desa Kunti dan Desa Bancar di Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ini terputus dan tidak bisa dilalui kendaraan maupun pejalan kaki. Akses utama lalu lintas warga sepanjang 15 meter itu ambruk usai diterjang banjir yang terjadi pada Rabu malam. Akibatnya, aktivitas warga terganggu. Mereka terpaksa mencari jalan alternatif yang lebih jauh dan kecil untuk menuju atau kembali dari 2 desa tersebut. Sementara, warga menutup jalur menuju jembatan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Kalau laporan sudah kami laporkan dan hasilnya belum ada respon dari Ini akses utama ya Pak? jalan utama Pak. Ini menghubungkan dari mana ke mana Pak? Ini hubungannya dari Desa Bancar, jalur Simo, Trabak, ke Selaung. Jadi semua lewat sini? Jalurnya banyak Pak. Sementara banjir yang merendam 5 kecamatan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara selama lebih dari sepekan telah berangsur surut. Hingga Kamis pagi, hanya 3 kecamatan yang masih terdampak banjir dengan ketinggian air 50 hingga 80 cm. Di 2 wilayah kecamatan lainnya, banjir tidak lagi masuk ke permukiman dan merendam akses jalan utama. Petugas BPBD melakukan upaya penyedotan air menggunakan mesin pompa agar banjir yang merendam permukiman benar-benar surut. Tim Liputan melaporkan. Sementara di Jawa Barat, tebing setinggi 7 meter di Tasikmalaya longsor hingga membuat sebuah rumah warga ambruk. 3 penghuni yang berada di dalam rumah tertimpa material bangunan yang roboh.
Rumah milik warga bernama Holid di Desa Karanglayung, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ini luluh lantak diterjang longsor dari tebing setinggi 7 meter tepat di belakang rumahnya. Atap rumah ambruk setelah tembok bangunan jebol dihantam material tanah. Saat kejadian, 3 penghuni berada di dalam rumah hingga akhirnya tertimpa bangunan. Warga pun berupaya mengevakuasi ketiga korban dari runtuhan bangunan. Duduk. Tertimpa apa, Pak? Timbai itu tembok kan, Tembok itu, Pak. kakinya yang kunci ini, yang kaki kanan. Kaki kanan. Bapaknya di situ. Bapaknya di sana. Oh. Usai dievakuasi, ketiga korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya untuk mendapat perawatan medis. Sang pemilik rumah beserta istrinya mengalami luka parah di bagian kaki, sementara anak mereka yang sempat tertimpa lemari hanya mengalami luka ringan. Hingga Kamis pagi, ketiga korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat ini warga Indonesia sedang dihantui penyebaran COVID-19 varian Omicron XBB. Belakangan kasusnya terus mengalami peningkatan. Bahkan data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan 74 pasien yang dirawat di rumah sakit dengan gejala sedang hingga berat ternyata belum menerima vaksin dosis ketiga alias booster. Nah, yang belum vaksin booster, ayo segera divaksin sebagai perlindungan. Bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang tercinta di sekitar Mojibadi. Dan berikutnya ini bukan soal vaksin untuk manusia, tapi buat kucing. Sejumlah kucing liar di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat ditangkap untuk divaksinasi rabies. Upaya ini untuk mempertahankan ibu kota Jakarta sebagai kota bebas rabies. Ada yang mengamuk tidak terima ditangkap. Ada juga nih yang meronta-ronta sampai mencakar tangan petugas. Duh, hati-hati ya Pak. Wah, pekerjaan yang tidak mudah ya pemirsa bagi petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian untuk menangkap kucing-kucing liar yang hidup di permukiman penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kucing liar ditangkap untuk diberi vaksinasi rabies. Tidak hanya kucing liar loh, kucing peliharaan warga pun turut diberi vaksin rabies gratis. Karena memang hewan-hewan ini kan apalagi yang berkeliaran di sana sini, jadi bisa terhindar dari penyakit gitu kan. Terus juga bisa melindungi sama yang punyanya juga gitu. Jadi bagus banget. Selain vaksinasi rabies, warga juga berharap adanya sterilisasi hewan, khususnya kucing secara gratis untuk mencegah populasi yang berlebihan. Sangat membantu karena kita banyak kucing liar yang berkeliaran. Jadi dengan vaksin yang begini, apalagi kalau ada kan pasti steril, karena itu untuk mengurangi popularitas kucing yang liar. Vaksinasi hewan rutin digelar Suku Dinas KPKP setiap hari per kelurahan. Tujuannya untuk mempertahankan ibu kota Jakarta sebagai kota yang bebas penyakit rabies. Donvito Samarta melaporkan dari Jakarta. Dan terkait dihentikannya siaran TV analog, Kementerian Kominfo telah menyediakan akses kontak layanan untuk TV digital melalui nomor telepon 159 atau chatbot WhatsApp di nomor 0811 820 2208. Dan usai jeda berikut, Today's Update akan kembali dengan informasi mengenai perkara asmara 2 pemuda tewas. Informasinya akan hadir sesaat lagi.